13. Manajemen keragaman. A. Pengertian dan dampak keragaman. Apa sih keragaman itu? Keragaman adalah proses manajerial yang komprehensif untuk mewujudkan lingkungan kerja bagi karyawan dan mendorong manajer untuk mengaktifkan karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka. Keragaman adalah perbedaan ras, etnis, usia, gender, bahasa, agama, kelas, pendidikan, sosial. Apabila dimanajemeni secara positif, meningkatkan kreativitas dan inovasi di perusahaan, mempertinggi moral karyawan dan efektivitas kerja organisasi, memberikan akses yang lebih besar terhadap pasar baru. Apabila dimanajemeni secara negatif, mengganggu kinerja dan efektivitas organisasi, meningkatnya angka pindah kerja. B. Tingkat keragaman dalam organisasi. Surface level diversity terdiri dari 1. Jenis kelamin, 2. Ras, 3. Suku, 4. Umur, dan 5. Disabilitas. Selain itu ada Deep Level Diversity, terdiri dari 1. Nilai, 2. Kepribadian, 3. Keinginan kerja. C. Paradigma pengelolaan keragaman. Terdapat 3 paradigma dalam pengelolaan keragaman. Yang pertama, The Discrimination and Fairness Paradigma. Isinya, we are all the same, differences do not matter. Organisasi hanya memfokuskan pada pemberian kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil. Organisasi tidak mengharapkan keragaman dapat mempengaruhi kinerja. Yang kedua adalah the access and legitimacy paradigm. Perbedaan di sini dijadikan perusahaan sebagai akses dengan klien, pelanggan atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir adalah the learning and effectiveness paradigm. Perbedaan diakui, dihargai dan dipelajari. Perbedaan didiskusikan dan diperdebatkan dan nantinya konflik yang diperdebatkan akan menjadi sesuatu yang membangun. D. Mengelola keragaman sumber daya manusia Indonesia. Terdapat 2 pendekatan, yang pertama yaitu pendekatan individual. Ciri-cirinya yaitu, memahami dimensi kultural di antara tenaga kerja dalam organisasi. Adanya pengertian dan toleransi antar individu tenaga kerja. Empati terhadap budaya orang lain merupakan dasar dari setiap interaksi yang terjalin. Dan, membebaskan diri dari sikap dan pandangan yang cenderung mengucilkan keragaman dan mengandalkan kelebihan-kelebihan budayanya sendiri, seperti sikap superior, eksklusif, dan etnosentris. Yang kedua, pendekatan organisasional. A. Menciptakan organisasi multikultur. Ciri-ciri organisasi multikultural yaitu 1. Pluralisme, 2. Integrasi struktural secara penuh, 3. Integrasi secara penuh ke dalam internal network, 4. Tidak ada diskriminasi dalam organisasi.
Dan 5. Rendahnya konflik yang terjadi antar kelompok di dalam organisasi. B. Membangun dan melaksanakan paradigma learning and effectiveness. Dalam hal ini, organisasi dapat 1. Membuat regulasi agar setiap tenaga kerja mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dan adil. 2. Menghargai berbagai isu terkait keyakinan dan ciri khas dari kelompok tenaga kerja, melindungi hak asasi setiap tenaga kerja. 3. Mendiskusikan secara terbuka perbedaan-perbedaan tersebut. Dan yang terakhir adalah komitmen yang kuat dari pemimpin organisasi untuk melakukan sosialisasi terkait keragaman, melalui memo, surat, pidato, berita, dan lain-lain.